Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Manisnya Ilmu, belajar berbagai hal. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana melakukan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Tapi sebelum terlanjut, kami mengharapkan kepada saudara-saudara, teman-teman semuanya, untuk jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebagai tambahan amal jariah Anda. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, neraca saldo setelah penutupan ini disusun apabila jurnal penutup sudah dilakukan. Jadi neraca saldo setelah penutupan baru akan bisa disusun apabila seorang akunting sudah menyelesaikan tugasnya dalam hal menyusun jurnal penutup. Untuk lebih jelasnya, marilah sama-sama kita ke TKP. Nah, untuk dipahami bahwa prinsip utama dalam menyusun neraca saldo penutupan itu, yang pertama ialah neraca saldo setelah penutupan disusun berdasarkan informasi keuangan dalam laporan keuangan neraca. Jadi harus diingat betul bahwa untuk menyusun neraca saldo penutupan, informasi keuangannya dapat diambil dari laporan keuangan neraca. Yang kedua, neraca saldo harus dan wajib balance atau seimbang di antara dua sisi, yaitu debit dan kredit. Yang ketiga, neraca saldo setelah penutupan terdiri atas akun-akun real berupa aktiva, utang, dan modal. Sebelum kita melanjutkan untuk melengkapi kolom neraca saldo penutupan, alangkah lebih baiknya juga teman-teman semua memahami aturan debit dan kredit yang berlaku setelah penutupan. Bertambah pada sisi debit, berkurang pada sisi kredit, saldo normal debit. Yang kedua, ada utang, berkurang pada sisi debit, bertambah pada sisi kredit, saldo normal kredit. Yang ketiga, ada modal, berkurang pada sisi debit, bertambah pada sisi kredit, saldo normal kredit. Yang keempat, ada akumulasi penyusutan. Ini merupakan bagian dari aktiva yang mengurangi, berkurang pada sisi debit, bertambah pada sisi kredit, saldo normalnya adalah kredit. Yang kelima, ada pendapatan, ada pendapatan berkurang pada sisi debit, bertambah pada sisi kredit, saldo normal setelah penutupannya adalah 0. Ini sudah pada video sebelumnya. Yang keenam, ada beban, bertambah pada sisi debit, berkurang pada sisi kredit, saldo normal 0. Saldo normal 0 ini berlaku setelah terjadi penutupan. Yang terakhir ada FRIP atau pengambilan pribadi oleh pemilik usaha, bertambah pada sisi debit, berkurang pada sisi kredit. Saldo normal setelah penutupan adalah 0. Nah, inilah aturan debit kredit yang perlu kita sama-sama pahami setelah terjadi penutupan akun-akun nominal. Baik, kita kembali pada pembahasan kita. Untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan ini, informasi keuangan diperoleh dari laporan neraca. Dari sini berarti. Dari sini laporan neraca ini kita ambil dari sini. Selanjutnya kita balik. Yang pertama, kita harus mengelompokkan akun-akun real dalam kelompok akun aktiva. Yang pertama, di situ ada kas 11.440.000 di debit. Informasi ini kita dapat ambil dari laporan neraca. Kas 11.440.000. Selanjutnya ada piutang usaha 3.650.000.
Yang ketiga ada perlengkapan kantor 500.000 ya. Yang kesemuanya ini lagi-lagi saya mengatakan diperoleh dari laporan neraca. Jadi neraca saldo penutupan itu sangat mudah kita susun apabila laporan keuangan ya pada neraca itu sudah selesai dilaksanakan. Yang ke kode akun 114 sewa dibayar di muka 2.350.000. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka di debit sebesar 1.100.000. Yang selanjutnya ada peralatan kantor ya, ada peralatan kantor 2.350.000 pada sisi debit ya. Nah, ini adalah kelompok-kelompok akun debit ya, akun kelompok aktiva debit. Yang selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan ya di kredit sebesar 200.000. Kita cek pada laporan neraca pendapatan ini ya, akumulasi penyusutan peralatan ya 200.000. Kalau kita perhatikan pada jumlah aktiva tetap 2.150.000, berarti akumulasi penyusutan peralatan ini ya, berfungsi sebagai pengurang ya. Ya namanya juga penyusutan, pengurangan. Ya. Akumulasi penyusutan peralatan 200.000 bertambah pada sisi kredit ya. Dan utang usaha 800.000, kita cek lagi. Utang usaha ya 800.000 pada sisi kredit. Dan selanjutnya ada pendapatan diterima di muka 1 juta. Yang terakhir ada modal Mr. Wahyu per 31 Juli 2020. Berarti untuk modal Mr. Wahyu ini ya bukan modal awalnya, melainkan informasi keuangan modal pada laporan perubahan modal yang juga masuk pada pelaporan neraca sebesar 19.390.000. Setelah semuanya kita input berdasarkan posisi masing-masing baik pada sisi debit dan kredit, maka terakhir kita harus menjumlahkan ya, apakah keduanya sudah seimbang atau tidak. Ya, berdasarkan hitungan kita di sini ya, 21.350.000 pada sisi debit dan 21.350.000 pada sisi kredit. Dengan otomatis keterangan yang kita peroleh di sini balance dan sukses. Jadi pekerjaan kita pada khususnya menyusun neraca saldo penutupan ini sudah benar adanya. Bagaimana sekiranya kalau terjadi kesalahan ya? Maka ya keterangan akan keluar secara otomatis proses dan koreksi ya. Kalau ini tidak seimbang ya, kalau debit dan kredit tidak seimbang, maka keterangan secara otomatis akan memberitahu kita bahwa pekerjaan kita masih salah dan butuh koreksi ya. Seperti itu dia. Untuk bekerja dengan Excel sangat mudah sekali, dan kedepannya saya berencana untuk membuat suatu aplikasi ini ya. Aplikasi ini saya akan kembangkan lebih baik lagi untuk membantu mahasiswa dan siswa untuk belajar akuntansi yang lebih mudah lagi. Nah, seperti itulah cara untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan. Jika masih ada kebingungan atau Anda belum merasa mengerti, silakan tinggalkan komentar positif di channel YouTube kami. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.